Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berada pada 10 hari pertama bulan Sya'ban. Sya'ban serambi Ramadan. Artinya dengan izin Allah beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Malam di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi seluruh makhluknya, seluruh hamba-hambanya, dan mengampuni hamba-hamba yang meminta ampun kepada Allah ta'ala. Kecuali illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang memiliki permusuhan dan tidak saling memaafkan. Ada kebiasaan masyarakat kita, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin 3 kali atau melakukan solat-solat sunat. Nah, pertanyaan yang selalu ditanyakan atau yang sering diulang dan dibahas-bahas, apakah ada perintah khusus untuk hal-hal tersebut? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pertanyaannya perintah khusus, maka jawabannya tidak ada. Artinya tidak ada perintah khusus tentang tata cara ibadah tertentu untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi membaca Yasin 3 kali, memperbanyak solat sunat, beristighfar, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah perkara positif. Hal-hal yang baik, yang boleh dan semestinya kita lakukan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Tidak ada yang tidak baik dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kalau ditanyakan kenapa 3 kali? Karena melakukan atau membaca Yasin itu antara sholat fardu maghrib dengan sholat fardu isya, dan waktunya cukup singkat, hanya cukup untuk membaca 2 atau 3 kali surat Yasin. Kalau ingin dilanjutkan nanti sesudah sholat fardu isya, silakan. Apakah harus 3 kali? Tidak harus 3 kali. Ingin dibaca 3 kali, ingin dibaca 5 kali, 7 kali atau lebih, silahkan. Itu namanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu yaumaha," atau wasumu naharaha. Kalau sudah berada di malam nisfu Sya'ban, maka dirikan malamnya dan berpuasalah keesokan harinya, pada siang harinya. Artinya menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai ibadah dituntut. Walaupun hadis yang saya bacakan tadi itu dihukumkan dhaif oleh ulama, akan tetapi hadis ini dapat kita gunakan untuk fadailul a'mal. Dengan catatan alla yakuna syadidad dha'f. Dha'afnya tidak berlebihan, lemahnya itu tidak bersangatan. Yang kedua, ayyakuna mundarijan tahta asliyin kulliyin minas syariah. Dia masuk dalam skop dalil kulli secara umum dari syariat kita ini. Ulama-ulama kita memasukkan hadis yang tadi itu dalam bab fadailul a'mal. Artinya silakan dibaca Yasin itu 3 kali. Tidak ada masalah. Oh, ada yang mengatakan itu tidak ikhlas karena niatnya untuk keberkahan harta, keberkahan umur ataupun usia dan lain-lain sebagainya. Itu urusan duniawi, semuanya tidak ikhlas. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pembahasan ini masuk dalam bab tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh disepakati oleh ulama kebolehannya, bahkan dianjurkan di dalam agama kita ini. Jadi silahkan dilakukan. Perbanyak solat sunat, silahkan. Lakukan solat sunat tasbih, lakukan solat sunat tahajud, solat witir dan lain-lain sebagainya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Sekali lagi, Allah Ta'ala mengampuni hamba-hamba yang memohon ampunan kepadanya pada malam nisfu Sya'ban itu. Saudara-saudara kita yang mengatakan, oh tidak ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban
karena hadis yang tadi itu semuanya lemah dan lain-lain sebagainya. Jika tidak ingin melakukannya, jangan lakukan. Jangan lakukan. Memang hadis itu lemah, akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, untuk fadailul a'mal itu boleh dijadikan sebagai dasar. Dan buktinya tabi'in seperti Imam Khalid ibn Ma'dan, Imam Makhul, Imam Luqman ibn Amir, itu mereka semuanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Soal bagaimana caranya, apakah berjamaah di masjid atau sendiri-sendirian, ulama kita tidak sependapat. Intinya apa? Jangan sampai karena hadis itu dhaif, lalu seakan-akan kalau hadis itu dhaif, itu hadisnya dibuang saja ke tong sampah. Jangan sampai seperti itu. Tidak baik, saudara dan saudariku, hanya karena didasari oleh hadis dhaif, lalu kita mempermasalahkan, menyesat-nyesatkan orang-orang yang menggunakan hadis-hadis serupa itu dalam fadailul a'mal. Belajarlah kita dari Imam Ibnu Rajab. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab mengatakan, menyampaikan perbedaan pendapat ulama tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan santunnya. Disebutkannya bahwa sebagian ulama menghidupkannya secara berjamaah, sebahagiannya lagi menghidupkannya dengan masing-masing sendirian di rumah masing-masing. Kedua pendapat itu beliau sampaikan dengan santun. Jadi saudara-saudariku yang gemar melontarkan kata-kata, menyudutkan saudara-saudara yang tidak sependapat dengannya dengan alasan itu hadis lemah, dengan alasan ini perbuatan tidak dilakukan Rasulullah SAW, dan lain-lain sebagainya. Mari bersama-sama kita belajar kepada Imam Ibnu Rajab dalam masalah ini, betapa santun beliau menyampaikan perbedaan pendapat ulama kita. Sekali lagi, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dianjurkan untuk kita semuanya. Dan kalau perlu setiap malam itu kita hidupkan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.